saat tubuhnya tersapu oleh cahaya 5 warna, ruang di sekitarnya langsung menjadi sekeras besi dan baja. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan yang sangat besar menghantam tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. 5 ular petir ungu terus meluncur ke arahnya di tengah guntur yang mengkhawatirkan, dan Hon Li langsung terjun ke dalam bahaya yang mengancam jiwa. Namun, dia jelas bukan makhluk biasa, dan di saat berikutnya, rona pucat di wajahnya menghilang. Pandangan dingin kemudian muncul di matanya saat dia melepaskan harum dingin, dan cahaya keemasan melintas dari tubuhnya saat Provenance Through the Field Projection muncul lagi. Namun, pada kesempatan ini, itu sangat berbeda dari sebelumnya. Proyeksi itu sendiri bersinar dengan cahaya yang berkilauan, dan seolah-olah lapisan cat emas telah diaplikasikan padanya, membuatnya menyerupai patung dewa emas. Ini tidak lain adalah tubuh emas yang baru-baru ini berhasil dibudidayakan oleh Hon Li. Tepat pada saat ini, Han Li membuka mulutnya, dan bola cahaya hitam dikeluarkan dari dalam. Bola cahaya hitam kemudian menghilang ke tubuh emas dalam sekejap sebagai semburan ki hitam. Sedikit kecerdasan tiba-tiba muncul di mata kayu salah satu dari 3 kepala proyeksi, dan lapisan ki hitam muncul dari wajahnya. Tubuh emas besar kemudian memposisikan dirinya di depan Hon Li dalam sekejap, dan pada titik ini, busur petir ungu telah tiba. Namun, tubuh emas itu tetap sama sekali tidak terpengaruh saat itu menyapu 5 tangannya ke arah busur petir ungu tanpa ragu-ragu. Mengikuti serangkaian dentuman gemuruh yang tumpul, 5 pilar cahaya keemasan melesat dari 5 telapak tangan proyeksi untuk bertemu dengan busur petir. Cahaya keemasan dan petir ungu langsung bentrok tidak jauh, dan meskipun kekuatan petir ungu sangat besar, hampir setengahnya masih diberantas oleh pilar cahaya. Namun, pilar cahaya juga lenyap akibat benturan tersebut. Karena itu, Han Li harus dapat melarikan diri dari situasi berbahaya ini jika dia mengendalikan tubuh emasnya untuk melepaskan gelombang serangan yang sama. Namun, sisa-sisa busur petir tidak memberinya kesempatan ini. Serangkaian petir keras terdengar, dan ular petir ungu tiba-tiba muncul tepat di depan Hon Li sebelum jatuh dengan cara yang ganas. Namun, dalam situasi yang mengerikan ini, semua lengan tubuh emas Hon Li tiba-tiba kabur, dan mereka langsung lenyap di tempat. Detik berikutnya, 5 busur petir ungu bergetar dan ditangkap oleh 5 tangan emas, yang muncul dari udara tipis tanpa peringatan apapun. Jari-jari di kelima tangan saling mendekat, dan busur petir hancur menjadi ketiadaan di tengah beberapa petir. Benang petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan sebagian kecil dari mereka menghantam tubuh emas, tetapi itu hanya lenyap dalam sekejap tanpa mampu melukai tubuh emas. Namun, petir berdering tanpa henti dari 5 pilar di kejauhan, dan 5 busur petir lagi langsung muncul, tampak seolah-olah mereka akan meluncur ke arah Hon Li lagi. Untungnya, penundaan singkat ini cukup bagi Hon Li untuk merumuskan beberapa tindakan balasan. Dengan tubuh yang kuat dan banyak kemampuan ini, tidak mungkin pembatasan ini benar-benar cukup untuk menjebaknya. Karena itu, dia segera mulai dengan cepat melantunkan sesuatu, dan cahaya hitam berputar di atas baju zirah iblisnya. Tubuhnya kemudian tiba-tiba membengkak secara drastis, dan lapisan bulu emas yang tebal dan kasar tiba-tiba muncul di kulitnya. Cahaya biru melintas dari matanya, dan sepasang taring menonjol keluar dari kedua sisi mulutnya. Dia telah berubah menjadi kera raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Dalam wujudnya saat ini, dia memiliki mata biru dengan bulu emas, dan mulut penuh taring tajam yang memberinya penampilan yang sangat mengancam. Namun, ketenangan Hon Li yang biasa diperhitungkan dapat dilihat di dalam mata dingin kera, dan ekspresinya tetap sama persis dengan yang dia kenakan dalam bentuk aslinya. Armor iblis surgawi juga berkembang bersama dengan kera raksasa, dan paku di permukaannya memanjang hingga sekitar 1 kaki panjangnya masing-masing. Paku itu berkedip dengan cahaya dingin dan menghantam yang melihatnya dengan rasa ngeri. Ini adalah transformasi kera gunung raksasa dari 12 transformasi kebangkitan Hon Li. Begitu dia mengadopsi bentuk ini, semburan panas melonjak ke seluruh tubuhnya dalam hiruk-pikuk dari dantiannya, dengan cepat mengalir melalui semua meridiannya. Hasilnya, tubuhnya menjadi sekitar 40% hingga 50% lebih kuat. Seseorang harus menyadari bahwa tubuh fisik Hon Li sudah sangat kuat,
dan orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dia saat ini mengikuti peningkatan ini. Detik berikutnya, kera raksasa yang telah dia ubah menjadi segera mulai menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Raungan rendah keluar dari mulut kera raksasa itu, dan tiba-tiba melemparkan lengan berbulu besar itu ke udara. Penghalang cahaya 5 warna yang membatasi bergoyang dengan keras di hadapan kekuatan besar kera raksasa, dan Hon Li langsung bisa berjuang bebas. Namun, cahaya 5 warna dari jarak yang sedikit lebih jauh kemudian langsung menyala sebelum melonjak ke arahnya, tidak memberinya jeda. Kera raksasa segera mengarahkan jarinya ke arah Feyraven perak di atas tanpa ragu-ragu, dan pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah gunung hitam di samping dengan tangan satunya. Feyraven raksasa mengeluarkan teriakan keras sebelum berubah menjadi bola api besar yang jatuh dari langit, jatuh langsung ke arah kera emas raksasa. Sementara itu, gunung hitam tiba-tiba melesat di udara sebelum menghilang ke angkasa. Ledakan bergema terdengar saat api perak meledak di dekat kera raksasa, memicu gelombang api perak. Cahaya 5 warna yang datang langsung dipaksa pergi oleh api yang meledak, membuat mereka tidak dapat mendekati kera raksasa itu. Pada titik ini, kera emas yang terletak di lautan api sudah membalikan tangannya. Fluktuasi spasial melonjak, dan gunung hitam yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul dari udara tipis sebelum dengan mudah diangkat oleh telapak tangan berbulu. Kera raksasa itu membuat gunung itu terlihat seperti mainan tanpa bobot. Segera setelah itu, Han Li melakukan sesuatu yang akan membuat penonton ketakutan, seandainya ada penonton yang hadir. Cahaya ganas melintas di mata kera raksasa yang telah dia ubah menjadi, dan dia tiba-tiba membengkokkan lengannya yang membawa gunung sebelum mundur, lalu tiba-tiba melemparkan gunung yang menyatu dengan esensi ekstrim melalui udara seperti batu. Dia tidak menggunakan kemampuan atau teknik apapun untuk memacu harta karun itu beraksi, dia hanya meluncurkannya melalui kekuatan fisiknya yang luar biasa. The Extreme Essence of Fuset Mountain belum diperbesar hingga tingkat maksimalnya, jadi itu tidak dalam keadaan terberat yang mungkin mutlak, tetapi beratnya masih lebih dari 50.000 kg. Setelah dilemparkan ke udara, suara melengking yang sangat menusuk segera terdengar. Gunung hitam itu langsung berubah menjadi bayangan hitam, meninggalkan jejak angin kencang putih di belakangnya. Di saat yang sama, tanda putih besar juga melintas di gunung sebelum tiba-tiba muncul di udara. Dari kejauhan, dapat dilihat bahwa tanda putih itu berputar dan melengkung tanpa henti, dan ada semburan fluktuasi spasial yang kuat yang berasal dari dalamnya. Seolah-olah celah spasial secara bertahap terbentuk, dan itu adalah bukti yang cukup untuk kekuatan luar biasa yang digunakan kera raksasa itu untuk melemparkan gunung. Gunung itu meluncur cepat ke arah salah satu dari 5 pilar ungu, dan busur petir langsung meletus dari pilar itu. Beberapa busur petir ungu dilepaskan untuk menyerang proyektil raksasa yang mendekat, tetapi mereka tidak dapat memperlambat gunung hitam, bahkan sedikit pun. Detik berikutnya, gunung hitam terbang melalui busur petir ungu sebelum menabrak pilar dengan kejam. Cahaya ungu dan hitam menyala, dan ledakan yang menghancurkan bumi langsung terdengar. Bola cahaya hitam, abu-abu, dan ungu menusuk dengan 3 warna langsung meletus dari pilar. Bola cahaya itu seperti matahari 3 warna yang berkilauan yang memaksa penonton untuk mengalihkan pandangan mereka. Namun, cahaya biru melintas di mata kera raksasa, memungkinkannya untuk melihat langsung ke bola cahaya dan dengan jelas mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Kera raksasa itu kemudian segera mengangkat tangannya, lalu membuat gerakan mencengkeram dengan tangannya yang besar dan berbulu ke arah bola cahaya di kejauhan sebelum dengan cepat membalikan tangannya. Fluktuasi spasial meletus dari atas telapak tangannya, dan sebuah objek muncul dalam sekejap sebelum mendarat di tangan kera raksasa itu. Itu tidak lain adalah gunung hitam yang baru saja terlempar ke udara. Permukaan gunung masih hitam pekat dan sama sekali tidak terluka, dan hanya itu saja yang merupakan indikasi jelas betapa luar biasa sulitnya itu. Setelah memulihkan gunung hitam, kera raksasa itu segera mengeluarkan suara gemuruh sebelum mengayunkan lengannya ke depan dan meluncurkan gunung itu ke depan lagi. Pada kesempatan ini, gunung itu terbang menuju pilar ungu lainnya. Jadi, ledakan lain yang merespons terdengar saat gunung menabrak pilar kedua itu. Bola cahaya gemerlap yang sama meletus, dan pada titik ini,
Cahaya yang memancar dari pilar pertama telah surut, sehingga mengungkapkan keadaannya saat ini. Pilar ungu awalnya setinggi lebih dari 100 kaki, namun sekarang telah dikurangi menjadi kurang dari setengah tinggi aslinya, dan ada pecahan ungu yang menyerupai batu dan bahan logam berserakan di seluruh tanah di dekatnya. Pilar-pilar itu telah ditempa melalui beberapa metode misterius yang tidak diketahui, tetapi mereka jelas tidak sekeras harta karun yang luar biasa seperti Extreme Ascent Fuset Mountain. Bagaimanapun, ini adalah gunung yang telah lahir dari energi langit dan bumi, dan itu sangat tegas untuk memulai. Selanjutnya, itu telah diresapi dengan blok batu putih keabu-abuan yang tidak diketahui, kemudian menjalani perbaikan kedua menggunakan teknik rahasia perbaikan dari alam abadi sejati. Bahkan jika Han Li ingin menghancurkannya sendiri, dia hanya bisa melakukannya dengan menggunakan api rohnya untuk mencairkannya sedikit demi sedikit. Selain itu, gunung telah dilemparkan menggunakan kekuatan dahsyat dari bentuk kera gunung raksasa Han Li, dan jika pilar masih bisa tetap berdiri bahkan dalam menghadapi serangan seperti itu, maka Han Li akan segera berbalik dan pergi karena upaya lebih lanjut yang dilakukan untuk mematahkan pilar hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Dengan demikian, Han Li melemparkan gunung ekstrim yang menyatu dengan SS sebagai proyektil pada 5 kesempatan berturut-turut, menghancurkan sebagian besar dari semua 5 pilar ungu. Tanpa dukungan pilar, penghalang cahaya 5 warna di atas taman obat bukanlah tandingan Fire Raven perak, dan itu dengan cepat dimakan habis. Kera emas raksasa segera membuat segel tangan setelah melihat ini, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya saat ia menyusut lagi sementara bulunya menyusut. Han Li kembali ke bentuk aslinya dalam sekejap mata di tengah kilatan cahaya Spirit Shell, membatalkan transformasi kera gunung raksasanya. Dia melihat apa yang tersisa dari pilar-pilar itu, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Dia baru saja menyatu dengan darah roh sejati kera gunung raksasa baru-baru ini, dan dia tidak berharap transformasi ini akan memberinya kekuatan yang begitu besar. Tampaknya transformasi ini lebih cocok untuknya daripada beberapa jenis transformasi lain yang telah dia kuasai. Bagaimanapun, transformasi roh sejatinya yang lain hanya memberinya beberapa kemampuan tambahan atau memungkinkan dia untuk merasakan dan memanfaatkan lebih banyak ki asal dunia, tetapi tidak ada yang mampu secara dramatis meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya seperti kera gunung raksasa ini transformasi bisa. Jika dia sudah tahu sejak awal bahwa transformasi ini akan sangat efektif, dia tidak perlu membuang waktu dan mengambil risiko ini. Dia bisa saja mengadopsi transformasi ini dari awal dan menghancurkan batasan melalui kekerasan. Seperti yang diharapkan dari alam abadi sejati, hanya batasan yang ditempatkan di atas taman obat belaka di sini begitu sulit untuk dilewati. Setelah muncul dari alun-alun di depan istana utama, kekuatan pembatas dari tanah masih ada, tapi sepertinya sudah berkurang secara signifikan. Jika tidak, dia tidak akan bisa melemparkan gunung ekstrim yang digabungkan SS terlalu jauh, bahkan dalam bentuk kera raksasanya. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak ragu lagi saat dia bergegas langsung menuju gerbang taman obat. Setelah penghalang cahaya 5 warna dihancurkan, semua yang ada di dalam taman obat terungkap kepadanya. Taman itu tidak terlalu besar, tetapi ada ki spiritual atribut kayu yang melimpah dan aroma obat roh yang kuat melonjak ke arahnya. Karena itu, meskipun dia belum masuk ke taman obat, dia tahu bahwa dia kemungkinan besar telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini, dan bahwa dia pasti akan menuai banyak ganjaran. Seluruh taman obat dikelilingi oleh pagar rendah yang dibangun dari sejenis tanaman merambat hijau. Gerbang taman terdiri dari 2 papan yang sangat sederhana yang tingginya hanya sekitar 30 kaki, dan sedikit terbuka. Melalui celah di pagar, Han Li secara kasar bisa melihat apa yang ada di dalam taman obat dari jauh. Sisi taman obat yang menghadapnya cukup datar, dan obat-obatan roh yang ditanam di sana semuanya pendek dengan tinggi kurang dari setengah kaki. Han Li memusatkan pandangannya dan memastikan apa yang ada di ujung depan taman obat. Obat-obatan roh di area taman obat ini semuanya memiliki daun kuning samar, tetapi di bagian tengahnya ada buah seukuran ibu jari yang tipis dan runcing, memiliki kemiripan dengan cabai merah dunia manusia. Buah-buahan ini memancarkan cahaya merah,
dan dari kejauhan, mereka tampak seperti miniatur lampu seukuran ibu jari yang cukup menawan untuk dilihat. Seluruh bagian dari taman obat ini secara eksklusif diisi oleh jenis obat roh ini, jadi sangat jelas bahwa pemilik taman sangat menghormati obat ini. Setelah memastikan penampilan obat-obatan roh ini dan buahnya, banyak pikiran dengan cepat melintas di benaknya. Dia merasa bahwa dia pernah membaca tentang jenis obat roh ini di masa lalu, tetapi dia tidak dapat mengingat dengan tepat apa itu. Karena itu, dia melangkah ke taman obat dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Tepat ketika dia melewati gerbang kayu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh momen pencerahan dan akhirnya teringat apa jenis obat roh itu. Dia telah membacanya di buku tebal yang sangat kuno di Laut Bintang tersebar di dunia manusia, dan obat-obatan roh ini benar-benar identik dengan deskripsi dalam catatan, jadi tidak salah lagi. Dia tiba-tiba berhenti di pintu masuk ke taman obat dan mengarahkan pandangannya ke pet obat-obatan roh ini, yang jumlahnya lebih dari 100. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan ini sepertinya disertai dengan sedikit senyum mesam. Jadi ini buah sutra merah. Buah sutra merah yang sudah tua kemungkinan besar akan dianggap sebagai harta karun, bahkan oleh yang abadi, jika mereka adalah pecandu alkohol yang rajin, gumam Honli pada dirinya sendiri. Itu benar, buah roh yang aneh ini adalah bahan utama untuk menyeduh jenis anggur roh yang sangat lezat. Sebagian besar pembudidaya di Laut Bintang tersebar kemungkinan besar akan menyadari anggur abadi sutra merah sampai batas tertentu. Desas-desus di dunia manusia menyatakan bahwa anggur ini adalah sesuatu yang hanya akan dinikmati oleh orang-orang abadi. Selain itu, tampaknya anggur ini sangat terkenal, bahkan di alam abadi, dan tidak sembarang makhluk abadi dapat meminumnya sesuka hati. Ada banyak legenda luar biasa tentang jenis anggur ini, tidak hanya di Laut Bintang tersebar, tetapi bahkan di wilayah manusia di Laut Bintang tersebar. Namun, terlepas dari isi legenda ini, satu konsensus keseluruhan adalah bahwa anggur ini adalah kelezatan langka bahkan di surga di antara para dewa. Bahkan ada beberapa manusia yang tidak tahu apa-apa yang menyatakan bahwa hanya dengan menyesap anggur roh ini akan memberikan satu kekuatan besar, dan memungkinkan mereka untuk naik langsung ke alam abadi sejati. Hanli telah melihat buku tebal yang relevan mengenai anggur ini, dan dia secara alami sadar bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Alasan utama di balik reputasi gemilang anggur ini terutama terletak pada rasanya yang kaya dan lezat, dan sangat sulit untuk menemukan anggur yang setara di ketiga alam tersebut. Setelah menyesap anggur ini, rasanya yang lezat akan tetap ada di mulut peminum selama lebih dari 10 hari, dan jika seseorang mengonsumsi satu guci anggur ini, mereka akan jatuh sepenuhnya ke dalam keadaan mabuk dan tidur selama 3 hari 3 hari malam, bahkan jika itu abadi. Saat terbangun, mereka akan tergila-gila dengan anggur ini dan terus-menerus mencoba mencari lebih banyak lagi. Tentu saja, konsumsi anggur ini secara teratur dapat secara perlahan meningkatkan kondisi fisik seseorang dan juga memperpanjang umur seseorang sampai tingkat tertentu. Adapun potensi dari efek ini, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh langit. Sebagian besar efek menguntungkan ini diterapkan pada pembudidaya kelas rendah atau manusia, tetapi meskipun demikian, bahkan konsumen anggur yang rajin di antara makhluk abadi menganggap anggur ini sebagai harta yang cemerlang. Karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa buah sutra merah ini sama sekali tidak berguna, tetapi untuk salah satu seperti Hanli, yang jarang meminum anggur, buah-buahan ini memang agak berlebihan. Syukurlah, ada poin lain yang disebutkan dalam buku tebal yang telah dia bakal, kekayaan dan kemanjuran anggur merah sutra abadi terkait, sebagian besar, dengan usia buah sutra merah yang telah digunakan untuk membuatnya. Dengan demikian, anggur abadi sutra merah diberi peringkat dalam beberapa tingkatan tergantung pada usia buah sutra merah yang digunakan, dan buah sutra merah adalah tanaman yang hanya berbunga sekali setiap 1000 tahun, dan berbuah setiap 10.000 tahun sekali. Tanaman itu juga sangat sulit dirawat dan sangat rentan mati. Oleh karena itu, diperlukan perawatan dan perhatian khusus siang dan malam, dan hanya setelah menghasilkan buah barulah ia dapat bertahan hidup tanpa pengawasan apapun. Karena itu, mereka yang tidak suka minum anggur pasti tidak akan berusaha menanam buah roh jenis ini.
Bahkan orang-orang abadi yang menghargai anggur setara dengan nyawa mereka harus mempertimbangkan apakah layak menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga hanya untuk mendapatkan buah ini. Kebun obat ini kemungkinan besar sudah ada sejak zaman kuno, dan sepertinya tidak ada yang memetik buah sutra merah ini sejak mereka muncul. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak mereka berbuah, dan orang hanya bisa membayangkan usia dan khasiat obat dari buah-buahan ini. Jika dia bisa menggunakan buah-buahan ini untuk menyeduh anggur abadi sutra merah, mungkin dia akan diberkati dengan semacam efek ajaib yang tak terduga. Bahkan jika mereka tidak terlalu berguna baginya, dia bisa menjual anggur abadi sutra merah yang dia seduh menggunakan buah-buahan ini kepada mereka yang menikmati anggur, dan dia pasti bisa mendapatkan jumlah astronomi untuk mereka. Dengan pemikiran itu, ekspresi Han Li akhirnya sedikit mereda. Alih-alih segera memanen buah roh ini, dia melanjutkan menuju petak terdekat dari kebun obat, dan ada dua jenis tumbuhan roh yang juga telah ditanam secara massal di dekatnya. Salah satunya menyerupai rumput biasa, tetapi ada garis-garis keemasan samar mengalir melalui bilah-bilah rumput hijau. Tanaman roh memancarkan aroma menyegarkan yang kaya, dan halus dan nyaman saat disentuh seperti batu giok yang hangat. Sebaliknya, jenis tanaman roh lainnya sama sekali berbeda. Tanaman roh ini tingginya sekitar setengah kaki dengan cabang dan daun yang saling bersilangan dan bersilangan. Semua tanaman sangat berwarna, dan masing-masing menghasilkan beberapa buah ungu kehitaman. Permukaan buah-buahan ini dipenuhi dengan lekukan-lekukan, serta bintik-bintik dari semua warna, dan mereka benar-benar mengerikan untuk dilihat. Namun, ada banyak tumbuhan roh di area taman obat ini, itulah mengapa mereka menarik perhatian Han Li. Sayangnya, Han Li hanya berhasil mengidentifikasi jenis yang terakhir dari dua obat roh ini, dan dia tidak tahu apa obat roh seperti rumput itu. Meski begitu, dia saat ini masih sangat gembira. Obat roh yang mengerikan ini tidak lain adalah corrosive poison weed, yang telah dia baca di sebuah buku besar kedokteran di Deep Haven City. Jenis tumbuhan roh ini telah punah di alam roh selama lebih dari 1 juta tahun, dan seperti namanya, itu mengandung racun yang sangat kuat. Dikatakan bahwa bahkan makhluk integrasi tubuh akan menghadapi risiko kematian yang serius jika mereka mengkonsumsi bagian dari tanaman ini. Secara kebetulan, racun kuat yang terkandung di dalam batang dan buah tanaman ini adalah bahan wajib untuk memurnikan lebih dari 10 jenis obat roh tingkat atas, termasuk beberapa jenis roh yang secara langsung dapat memfasilitasi terobosan bagi mereka yang berada di tahap integrasi tubuh, dan ini adalah faktor utama di balik kepunahan corrosive poison weed di Spirit Realm. Faktor lain di balik ini adalah kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mengangkut dan mentransfer jenis tanaman ini. Tidak peduli metode apa yang digunakan, jika tanaman roh ini dipindahkan dan ditanam di lingkungan alternatif, itu pasti akan berkurang menjadi genangan air hitam yang tidak berguna dalam beberapa tahun. Adapun memelihara tanaman baru dari biji, tidak ada yang pernah berhasil melakukan ini di alam roh. Dengan demikian, jenis tanaman roh ini dipanen hingga punah hanya dalam beberapa puluh ribu tahun setelah penemuan khasiat obatnya, dan tidak ada yang menemukan tanaman ini sejak saat itu. Di dalam area kebun obat ini saja, ada sekitar 70 hingga 80 tanaman roh ini, dan tidak diragukan lagi semuanya telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia menggunakan tumbuhan roh ini untuk memperbaiki pilnya, kemanjurannya pasti akan meningkat secara signifikan, jadi Han Li secara alami sangat senang telah menemukan tumbuhan ini di sini. Karena itu, dia tidak ragu-ragu lagi saat dia mengangkat tangan ke udara. Suara mendengung terdengar saat gelang hitam terbang dari pergelangan tangannya sebelum berputar di udara, lalu mengeluarkan bentangan luas cahaya biru di depan Han Li. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum dengan cepat mengarahkan jarinya ke udara, dan 30 hingga 40 kotak gio identik yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki muncul dari dalam cahaya biru. Kotak giok itu semuanya berkedip dengan cahaya spiritual dengan warna berbeda, dan Han Li dengan lembut menggemeretakan lengan bajunya lagi saat dia berkata, "Ayo keluar, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan." Yatwan. Tanda petik ganda buka. Sebuah suara lembut terdengar dari dalam lengan bajunya, segera setelah itu bola cahaya putih muncul dari dalam.
Bola cahaya putih berputar-putar di udara sebelum tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 6 hingga 7 tahun. Gadis kecil itu mengenakan gaun seputih salju dan memiliki 9 kepang hitam kecil yang dijalin ke rambutnya. Dia sangat menggemaskan. Ini tidak lain adalah Kuer, yang merupakan manifestasi dari jiwa miniature spirit ginseng milik Han Li. Segera setelah gadis kecil itu dipanggil, dia membungkuk hormat ke arah Han Li sebelum menilai dia dengan mata besar yang cerah, diam-diam menunggu instruksi lebih lanjut. Saya telah melihat Anda memanen obat-obatan roh di dalam taman obat pada beberapa kesempatan, dan Anda selalu dapat melakukannya dengan sangat cepat, memanen 3 tambalan obat-obatan roh ini untuk saya dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak itu. Han Li segera menginstruksikan saat dia menunjuk pada 3 patch obat roh. Itu tugas yang sederhana, hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikannya, jawab Kuer saat senyuman muncul di wajahnya. Dia kemudian naik ke udara dan tiba-tiba muncul di atas sepetak tanaman roh dalam sekejap. Segera setelah itu, dia mengangkat kedua lengan kecilnya sebelum dengan lembut menjentikan 10 jarinya ke bawah. 10 benang hijau tiba-tiba muncul sebelum meluncur langsung ke 10 tumbuhan roh di bawah. Benang-benang hijau ini membenam ke dalam batang obat-obatan roh ini dalam sekejap, dan Kuer meringkuk sedikit ke belakang, di mana 10 tumbuhan roh yang telah diikat oleh benang-benang hijau itu diam-diam dicabut dari tanah. Tidak hanya akar tanaman roh sangat rata dan sama sekali tidak rusak, juga tidak ada tanah yang menempel padanya sama sekali, seolah-olah sudah dicuci. Benang hijau bermunculan sekali lagi, dan obat-obatan roh segera dilemparkan ke salah satu kotak giok dengan akurasi yang tepat. Kuer kemudian terus mengibaskan jarinya di udara, dan benang hijau meluncur tanpa henti. Tanaman roh di area taman obat ini dicabut 10 pada satu waktu sebelum dengan cepat jatuh ke dalam kotak giok yang telah disiapkan, dan semua tanaman yang ada di area ini dicabut hanya dalam rentang waktu beberapa napas. Tubuh Kuer kemudian berkedip lagi, dan di saat berikutnya, dia muncul di udara di atas area lain dari taman obat sebelum memanen tanaman roh di sana dengan menggunakan metode yang sama. Sementara itu, Han Li berjalan ke beberapa tempat obat-obatan roh terdekat, yang masing-masing terdiri dari kumpulan tanaman roh yang berjumlah antara 5 atau 6 hingga lebih dari 10, dan dia hanya bisa mengidentifikasi sebagian kecil dari tanaman ini. Adapun obat-obatan roh yang tersisa, yang lebih dari setengahnya, tidak ada catatan tentang mereka di buku besar dunia manusia atau alam roh. Namun, sebagian kecil tanaman yang berhasil dia identifikasi semuanya sangat luar biasa. Beberapa dari mereka sudah punah di alam roh, seperti racun korosif, sementara yang lain masih ada di alam roh, tetapi sangat langka dan berharga. Karena itu, yang harus dia lakukan hanyalah mencari beberapa obat roh lain yang jauh lebih mudah ditemukan dibandingkan, dan ada kemungkinan bagus bahwa dia benar-benar bisa memenuhi daftar item yang telah dipercayakan King Yuanzi kepadanya. Han Li dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia segera membungkuk untuk memanen obat-obatan roh yang lebih kecil ini sendiri, lalu dengan hati-hati mengkategorikannya sebelum memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah dia selesai mengumpulkan semua tumbuhan roh di 2 tambalan ini, Kuer sudah berdiri dengan patuh di sampingnya. Ketiga jenis obat roh tersebut telah sepenuhnya dipanen olehnya dan ditempatkan dengan rapi ke dalam kotak giok. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia memberinya pujian yang baik. Sebagai tanggapannya, senyum lebar gembira juga muncul di wajah Kuer. Meskipun belum lama sejak dia mencapai bentuk manusia ini, dia telah bersama Han Li selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk kelinci, jadi dia sama sekali tidak asing atau jauh dari Han Li. Sebaliknya, dia merasakan keintiman dan kedekatan terhadapnya. Setelah memanen semua obat roh di bagian taman obat ini, Han Li akhirnya mengarahkan pandangannya ke sisi lain dari taman obat. Ada sekitar selusin area dengan ukuran berbeda yang dipisahkan menjadi beberapa bagian tersendiri oleh pagar kayu yang tingginya beberapa kaki. Tanaman roh di daerah itu termasuk pohon roh yang tingginya beberapa puluh kaki, dan bunga roh yang tingginya beberapa kaki. Ada juga mata air roh yang berukuran sekitar 70-80 kaki, dan mengambang di permukaan mata air itu adalah biji teratai mungil yang bersinar dengan cahaya perak.
Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke sisi taman obat itu sebelum mulai menilai obat-obatan roh ini dengan hati-hati satu per satu. Namun, ekspresi pasrah kemudian muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia tahu bahwa fakta bahwa tanaman ini telah dipisahkan menjadi beberapa bagian jelas menunjukkan bahwa mereka jauh lebih berharga daripada buah sutra merah dan racun korosif dari sebelumnya, tetapi terlepas dari apakah itu pohon roh yang menghasilkan buah hijau seukuran kepalan tangan atau bunga roh aneh yang memiliki 10 warna berbeda, dia tidak dapat mengidentifikasi satupun dari mereka. Tampaknya obat-obatan roh ini unik di alam abadi sejati dan tidak ada di alam roh. Karena itu, dia hanya dapat menentukan kegunaannya melalui eksperimen di masa mendatang. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak lagi ragu-ragu dan membuat gerakan mencengkeram tanah di kejauhan dengan satu tangan. Sebuah kotak giok putih segera naik ke udara sebelum terbang ke tangannya sebagai seberkas cahaya putih. Dia kemudian berbalik ke arah pohon roh, yang syarat dengan buah-buahan hijau, dan dia membalikan tangannya yang lain untuk menghasilkan sekop hijau kecil. Dia mengangkat tangannya, dan sekop kecil melesat ke arah tanah di daerah itu sebagai seberkas cahaya hijau, hanya untuk dihalau oleh tanah di tengah dentang yang keras, tidak mampu menggali tanah sedikit pun. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, dan dia sedikit tidak percaya saat dia mengaktifkan kekuatan sihirnya lagi. Sekop giok segera berputar-putar sebelum menghantam tanah lagi, dan hasil yang sama terjadi karena ditolak sekali lagi. Kelopak mata Han Li bergerak-gerak saat melihat ini. Dia hanya memeriksa obat roh itu sendiri sebelumnya, dan dia gagal memeriksa kelainan apapun di tanah di bawah. Dengan pemikiran tersebut, cahaya biru segera melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke tanah di bawah, di mana sedikit kejutan melintas di wajahnya. Dia menemukan bahwa ada benang emas samar yang terjalin melalui tanah, dan semua benang ini telah dibangun dari ki spiritual atribut logam yang sangat murni. Dia tidak tahu apakah pohon roh ini membutuhkan ki spiritual atribut logam ini untuk tumbuh atau jika pemilik taman obat ini mencoba melindungi tanaman roh ini, tetapi faktanya adalah bahwa batasan lain telah ditempatkan di sini. Han Li mengangkat alis, dan setelah beberapa saat kontemplasi, tiba-tiba dia tertawa kecil. Sebuah tangan hitam pekat muncul dari dalam lengan bajunya sebelum menyapu ke bawah, dan semburan cahaya abu-abu muncul dari telapak tangannya, melonjak ke tanah sebelum diam-diam menghilang ke tanah di kaki pohon roh. Divine Essence Fuset Light sangat kuat melawan kekuatan dari kelima elemen, jadi itu seharusnya menjadi masalah sederhana untuk membasmi kekuatan spiritual atribut logam ini. Atau setidaknya, itulah yang dipikirkan Han Li. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya benar-benar bertentangan dengan ekspektasinya. Cahaya Gei menyapu ke bawah, tetapi benang emas itu tidak mudah diberantas seperti yang dia pikirkan. Sebaliknya, mereka tiba-tiba terjalin untuk membentuk jaring emas yang mati-matian menahan cahaya abu-abu yang mendekat. Meskipun serangan ganas yang dilepaskan oleh cahaya yang menyatu dengan esens surgawi, itu tidak dapat menghilangkan jaring emas ini dalam waktu singkat. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini. Setelah sesaat kontemplasi, jari-jari di tangannya yang hitam pekat bergerak sedikit, dan proyeksi gunung kecil muncul sebelum mencakup seluruh tangannya. Cahaya abu-abu di tengah telapak tangannya langsung membeku, dan cahaya abu-abu yang dikeluarkan setelah itu menjadi kental seperti cairan. Dia mencoba memanfaatkan kekuatan gunung yang menyatu dengan esensi ekstrem untuk memaksimalkan kekuatan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Benang emas tidak mampu menahan serangan sengit pada akhirnya dan menghilang di hadapan cahaya abu-abu yang kuat. Hati Han Li sedikit mereda saat melihat ini, dan dia melambaikan tangannya yang hitam pekat di udara, di mana proyeksi gunung kecil itu langsung lenyap. Di saat yang sama, warna tangannya juga kembali normal. Segera setelah itu, dia menunjuk satu jari ke udara lagi, dan sekop hijau kecil itu melesat ke depan, menjatuhkan dirinya ke tanah sebelum menggali dalam lingkaran di sekitar pangkal pohon roh, lalu terbang kembali ke lengan baju Han Li. Hamparan cahaya biru yang luas kemudian segera muncul di tempat-tempat yang telah digali oleh sekop giok, dan cahaya biru ini menyelimuti seluruh pohon roh di dalamnya. Han Li segera membuat segel tangan dan melemparkan segel mantra ke arah pohon roh setelah melihat ini.
Segel mantra lenyap ke dalam pohon roh dalam sekejap, dan seluruh pohon bergetar sedikit sebelum dicabut dari tanah secara perlahan dan mantap. Sedikit kegembiraan melintas di mata Hon Li. Namun, pada saat akar pohon roh meninggalkan tanah, lapisan api hijau yang meresahkan tiba-tiba muncul di permukaannya tanpa peringatan apapun. Api hijau hanya berkedip beberapa kali, dan pohon roh, serta semua buahnya, dibakar hingga menjadi ketiadaan. Mulut Hon Li menganga karena kesal saat melihat ini. Dia hanya menghela nafas panjang setelah beberapa saat, dan dia menilai sepetak tanah kosong di mana pohon roh pernah berada dengan ekspresi suram di wajahnya. Namun, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Han Li segera berbalik sebelum melangkah menuju area berpagar lain, yang berisi bunga aneh yang tingginya sekitar 3 kaki dan putih bersih seperti batu giok. Tanah di sekitar bunga ini tidak memiliki batasan apapun, dan sekop giok dapat jatuh ke tanah tanpa hambatan apapun. Namun, dalam sekejap bunga ini tumbang, ia tiba-tiba bergetar sebelum mencair menjadi genangan cairan hijau yang meresap ke dalam tanah dan menghilang dari pandangan. Han Li hanya bisa meratapi nasib buruknya setelah menemukan obat roh yang halus 2 kali berturut-turut. Dia melirik dengan marah untuk terakhir kalinya ke tempat di mana genangan cairan hijau telah merembes ke dalam tanah, dan dia menggerutu sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri sebelum melanjutkan ke area berikutnya dengan sikap pasrah. Untuk 3 obat roh berikutnya yang dia coba panen, semuanya menunjukkan reaksi yang berbeda dalam sekejap akarnya meninggalkan tanah. Salah satu dari mereka tiba-tiba layu menjadi debu, salah satunya tiba-tiba meledak sendiri, dan jaring petir muncul di atas permukaan tanaman terakhir, yang menyambar dirinya sendiri menjadi ketiadaan. 5 obat roh berturut-turut telah menghancurkan dirinya sendiri di tempat, dan tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Ketidakmampuan untuk dipindahkan ini jelas bukan kualitas bawaan yang dimiliki semua obat-obatan roh ini kemungkinan besar adalah hasil dari beberapa batasan yang telah ditetapkan oleh pemilik taman obat ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin 5 dari tanaman ini menghancurkan diri mereka sendiri satu per satu? Jadi, saat Hon Li mendekati bunga roh seukuran kepalan tangan yang terbagi menjadi 13 warna cerah yang berbeda, dia tidak segera mencoba memanennya. Sebaliknya, dia mulai memeriksa obat roh dengan sangat teliti. Perasaan spiritualnya tidak mendeteksi ada yang salah sebelumnya, jadi dia secara alami harus mengandalkan mata jiwa terang untuk melihat apakah dia bisa merasakan sesuatu. Dengan demikian, cahaya biru yang sangat tajam melintas di matanya saat dia memeriksa setiap inci bunga dari kelopak ke batang. Namun, bahkan setelah memeriksa seluruh bunga 7 atau 8 kali, dia masih tidak dapat memperoleh apapun yang berguna. Karena itu, dia merasa agak bingung. Dia bahkan tidak bisa melihat batasan seperti apa yang telah dibuat oleh pemilik taman obat, jadi secara alami tidak akan ada care baginya untuk menghilangkan batasan tersebut. Namun, dia secara alami tidak tahan untuk meninggalkan obat-obatan roh ini, banyak di antaranya bahkan tidak dapat ditemukan di alam roh. Dia menyilangkan lengannya dan berdiri di tempat dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan setelah sekitar 10 menit, dia menghela nafas sebelum bergumam pada dirinya sendiri, tanaman hancur sendiri segera setelah akarnya meninggalkan jiwa, batasan kemungkinan besar telah ditanam di akarnya. Dalam hal ini, saya tidak akan dapat mengambil seluruh tanaman, tetapi saya harus dapat secara paksa mengawetkan buah dan bijinya. Tanda petik ganda buka. Dengan pemikiran itu, dia segera mengalihkan pandangannya ke arah bunga yang semarak itu lagi. Dia kemudian melemparkan salah satu kotak gioknya ke depan, dan mengendalikannya agar melayang dengan stabil tepat di bawah bunga. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengacak-acak lengan baju, dan tangan putih bersih muncul dari dalam. Cahaya biru bersinar, dan benang pedang tajam melesat dalam sekejap, menyapu tepat melewati batang bunga. Di saat yang sama, semburan api 5 warna juga meluncur keluar. Bunga aneh itu baru saja dipotong batangnya ketika api 5 warna menelannya, dan itu langsung disegel sebagai balok es 5 warna yang tembus cahaya. Mengikuti bunyi klak pelan, balok es jatuh ke dalam kotak giok di bawah dengan akurasi yang tepat. Dia mengangkat tangannya lagi, dan beberapa jimat ditambahkan sebelum menempel ke kotak giok dalam sekejap.
Kekuatan pembatas yang kuat langsung menyelimuti seluruh kotak, dan dia menyapu lengan bajunya di udara sekali lagi untuk mengeluarkan semburan cahaya biru. Kotak giok langsung menghilang dalam cahaya biru, yang telah disimpan oleh Hon Li. Dari saat benang pedang dilepaskan ke saat kotak giok disimpan, hanya sekejap telah berlalu, dan hanya setelah mengamankan bunga roh, Han Li menghela nafas lega saat ekspresinya sedikit mereda. Dia melihat ke arah batang bunga yang terputus dan ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak melakukan apapun padanya saat dia pindah ke area berikutnya. 7 atau 8 obat roh berikutnya semuanya diamankan menggunakan metode ini. Han Li mula-mula memotong buah atau bagian penting lain dari tanaman yang berisi bijinya, lalu dengan cepat membekukannya sebelum menyegelnya dengan jimat pembatas. Setelah mengadopsi metode ini, dia akhirnya bisa mencegah tanaman dari kerusakan diri. Bahkan jika bagian-bagian itu juga memiliki beberapa batasan yang diatur di dalamnya, selama dia bisa mencegah batasan itu ditetapkan untuk saat ini, dia dapat mengambilnya kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut di masa depan. Dia yakin bahwa selama dia memiliki cukup waktu, dia akan dapat secara perlahan membatalkan batasan tersebut. Namun, dia masih menemui banyak masalah saat mencapai jenis obat roh terakhir, yaitu biji teratai perak yang mengapung di tengah mata air. Saat benang pedang mengenai batang polong biji, yang sekitar setebal jari, bola cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba meletus, dan benang pedang dipukul mundur sementara polong biji teratai tetap tidak tergerak sama sekali. Han Li tidak bisa membantu tetapi goyah saat melihat ini. Dia dengan hati-hati memeriksa kantong biji perak yang berkilauan beberapa kali dengan alis berkerut sebelum menjentikan 10 jarinya ke arahnya secara berurutan. 10 benang biru melesat ke udara sebelum tiba-tiba menyatu, membentuk seberkas cahaya biru tembus pandang yang mengenai batang polong biji, hanya saja hal yang sama terulang kembali. Cahaya perak yang menyilaukan dilepaskan oleh seluruh biji polong, dan cahaya biru itu benar-benar hancur menjadi ketiadaan. Kelopak mata Hon Li bergetar hebat saat melihat ini. Item roh luar biasa macam apa yang dimiliki biji teratai perak ini, tanda seru. Benang pedang yang dibentuk oleh Azure Bamboo Cloud Swarm Sword sangat tajam sehingga bahkan rata-rata tahap integrasi tubuh tidak akan berani membiarkan mereka menyerang tubuh mereka. Namun tanaman roh ini tidak hanya mampu mengusir benang pedang, itu bahkan mampu membalas dan menghancurkan mereka. Ini sungguh luar biasa. Pandangan Hon Li dengan cepat menjelajahi seluruh polong sebelum dengan cepat beralih ke mata air di mana polong biji teratai itu terapung. Mata air ini jelas bukan mata air roh biasa, tidak hanya air di dalamnya sangat jernih dan murni, ada juga gumpalan samar ki spiritual putih yang terus-menerus mengambang darinya. Di dasar mata air, ada beberapa akar teratai yang kira-kira sama panjangnya dengan lengan anak-anak. Akar teratai juga berwarna perak berkilauan, dan tampak benar-benar bersih dan murni. Han Li memusatkan pandangannya pada akar teratai untuk menemukan bahwa kumis halusnya putih bersih seperti batu giok, dan tidak masuk ke dalam lumpur di bawah. Sebaliknya, mereka meringkuk menjadi bola dan mengambang di samping polong biji seperti bola kabut perak. Penemuan ini cukup meyakinkan bagi Han Li, dan ekspresinya berubah sedikit saat dia merenung lagi. Namun, dia tidak berpikir terlalu lama kali ini sebelum memutuskan untuk mencoba lagi. Dia membalikan tangannya, dan botol giok biru yang tingginya sekitar 1 kaki muncul di telapak tangannya. Dia melempar botol itu ke tengah mata air, dan botol itu melayang dengan stabil di udara. Dia kemudian menyapu selongsong di udara, dan selusin bendera formasi dengan warna berbeda melesat sebelum menghilang ke daerah sekitar pusat mata air dalam sekejap. Setelah itu, dia membuat segel tangan sebelum mengucapkan kata segel titik. Selusin atau lebih pilar cahaya dengan warna berbeda meletus ke udara, dan masing-masing mencapai ketinggian beberapa puluh kaki. Setiap pilar berkilauan dengan cahaya spiritual, dan ada rune samar yang terus melayang di sekitarnya. Ini jelas bukan formasi biasa. Han Li mengangkat kedua tangannya tanpa ragu-ragu saat melihat ini, lalu menjentikan segel mantra di udara demi satu. Bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara dalam radius beberapa puluh kaki, dan semburan ki spiritual atribut air yang kaya langsung memenuhi seluruh formasi.
Roh Pegas di bawah tampaknya juga merasakan sesuatu, dan lapisan riak melonjak di sepanjang permukaan mata air, seolah-olah beresonansi. Riaknya sangat samar, namun itu jelas merupakan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan permukaan air yang masih seperti cermin. Cahaya dingin melintas di mata Hon Li, dan dia mengeluarkan teriakan pelan sebelum mengarahkan jarinya ke botol giok yang melayang di udara. Botol giok langsung terbalik sebelum mengeluarkan semburan cahaya biru. Semua pilar cahaya di sekitarnya kemudian mengeluarkan suara mendengung bersamaan, dan fluktuasi pembatasan segera meletus. Detik berikutnya, semua titik cahaya di udara melonjak menuju cahaya biru untuk mendukungnya, dan cahaya biru membanjiri seluruh Pegas dalam sekejap mata. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan seluruh mata air dihentikan saat air di dalamnya tiba-tiba menjadi jauh lebih bergolak. Mata air menyapu dengan hiruk-pikuk dan mulai berputar di sekitar biji teratai perak, langsung membentuk pusaran yang memiliki diameter sekitar 10 kaki. Gelombang yang bergolak langsung menyapu polong biji teratai perak, dan Hon Li mulai menjentikan segel mantra di udara dengan lebih mendesak saat melihat ini. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu, dan biji teratai segera diselimuti oleh mata air yang berputar, yang kemudian berubah menjadi naga air di tengah semburan cahaya biru. Segera setelah itu, naga air ini mulai menyusut dan terhisap ke dalam botol giok biru seluruhnya pada akhirnya. Jantung Hon Li berdebar kencang saat dia menunggu dengan sikap khawatir, tapi untungnya tidak ada kecelakaan yang terjadi, dan biji teratai perak serta akar teratai sama sekali tidak rusak setelah ditarik ke dalam botol giok. Arus segel mantra yang dilepaskan oleh tangannya berhenti, dan dia melambaikan tangan ke arah botol giok. Botol biru segera terbang ke arahnya sebagai bola cahaya biru sebelum mendarat di tangannya, di mana dia segera melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa isi botol. Hasilnya, dia menemukan bahwa biji teratai perak dan akar teratai semuanya sama sekali tidak terluka saat mengapung di dalam mata air, dan ini secara alami membuatnya sangat gembira. Setelah menyegel botol giok dengan seikat jimat, Han Li menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya dengan sangat hati-hati, meletakkannya di antara tumpukan besar kotak giok. Ini adalah satu-satunya tumbuhan roh lengkap yang bisa dia peroleh dari daerah ini, dan mengamankannya mengurangi sebagian dari frustrasinya menghancurkan 5 obat roh pertama. Setelah itu, Han Li menjelajahi seluruh taman obat, dan terlepas dari apakah dia mengenali obat roh yang dia temui, dia mengumpulkan semuanya tanpa berpikir 2 kali. Mungkin obat-obatan roh ini dianggap sebagai barang yang sangat biasa di mata pemilik tempat ini, tetapi mereka secara alami sangat berharga di alam roh, dan dia telah menuai hadiah yang sangat melimpah selama perjalanan ke taman obat ini. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan obat-obatan roh apapun, Han Li memutuskan untuk segera berangkat dari tempat ini. Karena itu, dia mengeluarkan instruksi kepada Kuer, dan Kuer menghilang dari lengan bajunya sebagai bola cahaya putih sebelum dia keluar dari taman obat. Pada saat dia muncul dari taman, ledakan gemuruh yang membosankan tiba-tiba terdengar dari arah istana utama di depan. Segera setelah itu, semburan fluktuasi tekanan spiritual yang kuat meledak ke udara dari arah yang sama, menciptakan tontonan yang cukup mengkhawatirkan untuk dilihat. Hati Hon Li segera tergerak setelah mendengar ini, diikuti sedikit senyum muncul di wajahnya. Tampaknya Si Kun dan Liu Suier akhirnya didorong sampai habis oleh formasi ilusi di alun-alun dan menerobosnya menggunakan kekerasan. Dilihat dari fluktuasi tekanan spiritual, tampaknya formasi ilusi benar-benar telah dihancurkan secara paksa, yang menunjukkan bahwa mereka berdua harus menggunakan semacam teknik rahasia atau harta karun yang jauh melebihi batas dari apa yang saat ini dapat mereka gunakan. Jika tidak, dengan kekuatan yang mereka berdua tunjukkan sejauh ini, tidak mungkin mereka bisa mencapai ini. Dengan pemikiran itu, Han Li melihat kedua sisi istana yang tersisa dan merenungkan pilihannya sebentar sebelum memutuskan untuk berjalan menuju istana utama. Beberapa saat kemudian, dia muncul lagi di depan istana utama, tepat pada waktunya untuk melihat cahaya ungu berkedip dari gerbang istana utama. Sementara itu, Si Kun terpaksa mundur selusin langkah saat dia mengeluarkan larangan yang teredam.
palu raksasa yang dia pegang dengan cepat meleleh oleh kilatan petir ungu, hanya menyisakan sepasang pegangan di tangannya dalam sekejap mata. Wajahnya benar-benar tanpa warna, dan ada sedikit keheranan di matanya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan kemampuan lain untuk menangkal ular petir ungu, Liu Suier, yang berdiri lebih dari 100 kaki di belakangnya, langsung beraksi. Dia melemparkan cermin perak ke udara, dan permukaan cermin bergetar sebelum beberapa pilar cahaya biru melesat untuk sementara mencegah ular petir ungu menjauh. Si Kun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan raungan rendah saat dia bergegas mundur, langsung meluncur kembali sekitar 300 kaki. Pada saat ini, pilar cahaya biru tidak mampu menahan kekuatan petir ungu dan hancur di tengah petir yang keras. Ular penerangan ungu kemudian mengikuti arah pilar cahaya dan beralih ke Liu Suier sebagai target mereka. Hati Liu Sui tersentak saat melihat ini, tetapi dia bertindak dengan sikap yang sangat tegas, tiba-tiba menunjuk ke atas harta karun cermin di udara, di mana cermin terbang langsung ke arah ular petir atas perintahnya. Segera setelah itu, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang sebagai jejak bayangan. Detik berikutnya, dia juga muncul sangat jauh dari gerbang istana. Ledakan tumpul terdengar saat petir ungu menghantam cermin perak, dan mengikuti serangkaian petir yang bergemuruh, cermin itu meledak sebagai bola cahaya perak. Setelah kehilangan target di dekatnya, ular petir ungu itu berkedip tidak menentu beberapa kali sebelum juga menghilang dengan sendirinya. Liu Suier sudah menduga bahwa cerminnya akan dihancurkan oleh petir ungu, tetapi ekspresinya secara alami menjadi gelap secara signifikan. Tepat pada saat ini, Han Li perlahan menghampiri mereka, dan berkata, "Rekan Taois, batasan ini bukanlah batasan rata-rata kalian. Jika kami ingin melanggarnya, maka kemungkinan besar kami harus bekerja sama." Si Kun dan Liu Suier secara alami mengetahui kedatangan Han Li setelah mendengar ini. Wajah Si Kun berkedut sedikit, dan ada ekspresi masam di matanya saat dia menggerutu, "Kamu benar-benar pria yang licik, saudara Han, kamu tahu bahwa pembatasan ini akan sulit untuk dilanggar, jadi kamu pergi ke tempat lain. Kamu sampai di sini jauh lebih awal dari kita berdua, jadi kamu pasti sudah menuai banyak pahala, kan?" Tanda petik ganda buka. "Aku memang memetik beberapa hadiah, tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan harta karun di istana utama? Aku yakin kalian berdua sadar bahwa harta yang diminta oleh dua senior kita dan semua harta penting lainnya pasti ada di sana." Hon Li menjawab dengan senyum acuh tak acuh. "Tempat ini dulunya dihuni oleh makhluk abadi, dan harta karun biasa-biasa saja di mata mereka kemungkinan besar akan sangat berguna bagi kami. Namun, kami memutuskan pengaturan ini pada awalnya, jadi saya pasti tidak bisa mengeluh, mengingat Brother Han telah mendapatkan keunggulan melalui kekuatannya sendiri. Selain itu, pasti tidak ada cukup waktu bagi saudara Han untuk menjelajahi seluruh tempat ini, jadi pasti ada lebih banyak pahala yang tersisa untuk diraih." Rekan Taoisi dan saya bukannya tanpa peluang, Liu Suier terkekeh sebagai tanggapan, dan dia tampaknya benar-benar tidak terganggu oleh fakta bahwa Han Li telah mendapatkan start. Ekspresi Si Kun tiba-tiba berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia tersenyum sambil berkata, "Namun, saudara Han jelas merupakan yang paling kuat di antara kita, jadi kami berharap kamu dapat melakukan upaya ekstra ketika kami mencoba untuk melanggar batasan ini istana utama." Tanda petik ganda buka. "Aku yang paling kuat di antara kita. Aku pasti tidak akan berani menyetujui sentimen itu, tapi yakinlah, aku pasti akan melakukan yang terbaik," jawab Han Li sambil mengangguk tanpa ekspresi. Liu Suier dan Si Kun saling bertukar pandang setelah mendengar ini, dan keduanya merasa agak diyakinkan setelah mengamankan janji Han Li. Keduanya adalah individu yang sangat bangga, tetapi setelah mendaki jalur gunung itu dan secara paksa menghancurkan formasi ilusi itu, mereka telah mengeluarkan sebagian besar kekuatan sihir mereka. Tanpa bantuan makhluk tak terduga seperti Han Li, akan sangat sulit bagi mereka untuk melanggar batasan di istana utama ini. Mereka tidak perlu khawatir tentang Han Li yang tiba-tiba menyalakannya setelah mereka melanggar batasan ini karena Cai Liu Ying dan Duan Tianren masih menunggu mereka kembali di Cloud City, dan kedua senior tahap integrasi tubuh itu akan bertindak sebagai jaring pengaman mereka.
Dengan berbagai macam kemampuan kuat yang telah ditunjukkan Hon Li selama perjalanan ini, mereka berdua tidak lagi hanya iri, mereka menjadi sangat waspada dan defensif terhadapnya. Tapi sekali lagi, jika bukan karena kekuatan Hon Li yang tak terduga, mereka mungkin akan cenderung mencabut perjanjian awal mereka untuk membagi harta selain dari yang diminta oleh Cai Liuying dan Duan Tianren. Liu Suier dan Si Kun sama-sama waspada terhadap kemampuan Hon Li, dan mereka tahu bahwa mereka mungkin bukan tandingannya bahkan dalam pertarungan 2 lawan 1, jadi mereka secara alami tidak akan melawannya. Sebaliknya, Han Li yakin dengan kemampuannya untuk membunuh keduanya, tetapi dia tidak ingin melanggar perjanjian mereka karena hal itu berpotensi memengaruhi kondisi mentalnya, dengan demikian memanifestasikan iblis batin. Selain itu, dia juga sangat waspada terhadap Cai Liuying dan Duan Tianren, jadi dia tidak menyembunyikan motif tersembunyi apapun. Dengan demikian, ketiganya hampir tidak bisa menjaga keseimbangan yang stabil. Namun, dengan mempertimbangkan fakta bahwa ada makhluk Jiaochi di dekatnya, secara alami yang terbaik adalah mengamankan harta karun itu sesegera mungkin. Inilah mengapa Liu Suier dan Si Kun segera mencoba untuk masuk ke istana utama setelah keluar dari formasi ilusi, meskipun fakta bahwa mereka tahu pembatasan gerbang istana kemungkinan besar akan sangat tangguh. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa pembatasan itu bahkan lebih kuat dari yang mereka harapkan, dan itu telah menghancurkan palu Si Kun dan cermin Liu Sui dalam sekejap mata. Kedua harta karun itu bukanlah yang paling kuat dalam perbendaharaan mereka, tapi mereka pasti harta yang paling sering mereka gunakan dan paling nyaman digunakan. Karena itu, mereka berdua secara alami merasa sangat sedih karena harta karun itu telah dihancurkan tanpa hasil. Jadi, begitu Han Li muncul, mereka memutuskan untuk mencoba dan membuatnya memikul beban terberat ketika harus melanggar batasan ini. Saya tidak keberatan mengeluarkan lebih banyak upaya untuk memecahkan formasi ini, tetapi saya yakin Senior Cai dan Senior Duan pasti telah menyiapkan banyak harta untuk Anda berdua untuk mengatasi potensi batasan yang mungkin Anda temui terbaik untuk mematahkan batasan ini sekaligus untuk menghemat waktu dan kekuatan sihir. Jadi jika kalian berdua memiliki harta khusus, maka saya menyarankan Anda untuk mengeluarkannya sekarang, kata Hon Li dengan serius. Si Kun dan Liu Suier bimbang sesaat setelah mendengar ini. Tentu saja, saudaraku Han. Melihat kamu telah menyampaikan maksudmu dengan sangat jelas, aku pasti juga tidak akan menahan diri. Aku memiliki seperangkat harta yang cukup efektif dalam hal melanggar batasan, dan aku akan pastikan untuk membantu Anda dengan semua kekuatan saya, Liu Suier meyakinkan sambil tersenyum. Setelah ragu-ragu sebentar, Si Kun juga menimpali, aku juga tidak keberatan. Semakin cepat kita mengamankan harta ini, semakin cepat kita bisa berpisah. Aku masih berharap menemukan tempat yang bagus untuk pergi ke pengasingan sehingga saya bisa menerobos kemacetan saya. Karena itu, saya juga akan menggunakan jimat pemecah batasan yang diberikan tuan saya kepada saya. Tanda petik ganda buka. Ekspresi puas muncul di wajah Hon Li setelah mendengar ini, dan dia tidak mengatakan apa-apa lebih jauh saat dia berjalan menuju gerbang istana. Liu Suier dan Si Kun mengikuti di belakangnya, satu di kiri, dan yang lainnya di kanan. Pada akhirnya, ketiganya berhenti lebih dari 100 kaki dari gerbang. Hon Li mengarahkan pandangannya ke arah gerbang sebelum menarik napas dalam-dalam. Mengikuti pengalamannya dalam memecahkan formasi di taman obat, dia telah mengembangkan tingkat kepercayaan tertentu untuk mengatasi petir ungu di sini. Di hadapan petir ungu yang kuat, cukup jelas bahwa orang pertama yang menyerang gerbang adalah orang yang menanggung beban dari kekuatan pembalasan pembatasan. Selama dia bisa menahan pembalasan ini, akan jauh lebih mudah bagi mereka bertiga untuk melanggar batasan. Dengan pemikiran itu, Ki hitam mulai muncul dari tubuhnya, dan pakaian armor iblis surgawi muncul kembali. Lapisan rune hitam muncul di sekitar baju zirah, langsung menyembunyikan sebagian besar tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan teriakan panjang, dan cahaya keemasan yang cemerlang memancar di sekelilingnya sebagai proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Han Li membuat segel tangan, dan cahaya keemasan mulai berputar di sekitar tubuh proyeksi itu. Pada saat yang sama, permukaan proyeksi menjadi sangat cerah, seolah-olah lapisan cat emas tiba-tiba diaplikasikan padanya.
Itu tubuh emas Liu Suier cukup berpengetahuan, dan dia segera mengidentifikasi sifat proyeksi saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ekspresi Si Kun juga berubah menjadi cermin miliknya setelah mendengar kata-katanya yang tertegun. Banyak seni kultivasi tingkat tinggi dapat mewujudkan proyeksi ketika dikultivasikan sampai tingkat tertentu, tetapi sangat jarang proyeksi dapat dikembangkan menjadi tubuh emas. Tidak hanya ini karena fakta bahwa seni kultivasi yang relevan sangat langka, bahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tubuh emas selalu sangat langka dan sulit dikumpulkan. Jika bukan karena fakta bahwa Han Li sangat beruntung dan mendapatkan beberapa bahan utama secara berurutan, dia tidak akan bisa mencapai ini. Karena itu, Liu Suier dan Si Kun sama-sama tercengang, dan mereka memandang dengan napas tertahan saat mereka menunggu Han Li untuk memimpin. Segera setelah itu, Han Li membalikkan tangan, dan miniatur gunung hitam muncul di atas telapak tangannya sebelum terlempar ke udara. Cahaya abu-abu melintas dari gunung, dan itu tiba-tiba membengkak hingga lebih dari 100 kaki sebelum menabrak dengan kejam ke arah gerbang istana. Sebuah ledakan gemuruh yang keras terdengar, dan segera setelah gunung menghantam gerbang, busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya meletus sebelum terjalin untuk membentuk jaring petir. Bahkan dengan bobot gunung ekstrim yang menyatu dengan esensi yang luar biasa, jejaknya terhenti oleh jaring petir dan tidak dapat maju lebih jauh. Hampir pada saat yang sama, petir bergema terdengar, dan beberapa ular petir meletus dari gerbang sebelum meluncur ke arah Han Li dalam sekejap. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat melihat ini, dan dia hanya menyipitkan matanya sedikit saat cahaya keemasan melintas di hadapannya. Tubuh emasnya tiba-tiba muncul di depannya, dan keenam lengannya kabur saat melambaikan tangan emasnya yang berkilauan di udara sekaligus untuk melawan ular petir ungu. Cahaya keemasan dan ungu menyala, dan tangan emas tetap sama sekali tidak terluka. Mereka kemudian meraih ular petir ungu bersamaan, hanya untuk lebih banyak busur petir ungu yang meletus dari pintu di saat berikutnya. Namun, busur petir itu juga ditangkap oleh tubuh emas, dan Liu Suier dan Si Kun sama-sama tercengang dan gembira melihat ini. Keduanya saling memandang sebelum mengambil kesempatan ini untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Si Kun membuka mulutnya untuk mengeluarkan jimat perak yang berkilauan, yang berubah menjadi bola cahaya perak yang melesat ke arah gerbang istana dalam sekejap. Sementara itu, Liu Suier menyapu lengan baju di udara, dan 3 tombak pendek emas berkilauan langsung melesat ke depan sekaligus sebelum juga meluncur ke arah gerbang di tengah suara jeritan yang aneh. Bola cahaya perak dan 3 garis cahaya keemasan menghantam petir ungu di gerbang istana hampir pada saat yang bersamaan, dan cahaya spiritual berkedip saat jimat perak menghilang tanpa jejak ke petir. Sebaliknya, 3 garis cahaya keemasan menghantam gerbang istana di tengah ledakan yang bergema, dan 3 tombak emas terungkap telah menjepit diri mereka dengan erat ke jaring petir ungu dalam formasi segitiga. Gemuruh petir dari jaring petir langsung surut, dan sebagian besar kekuatannya diserap oleh 3 tombak emas, sehingga secara signifikan mengurangi efeknya. Pada saat ini, Si Kun mulai melafalkan sesuatu sebelum menunjuk ke gerbang dengan ekspresi serius di wajahnya. Suara gedebuk teredam terdengar, dan cahaya putih melintas di depan teratai muda murni yang seputih salju tiba-tiba mekar di gerbang istana. Awalnya, itu hanya seukuran kepalan tangan manusia, tetapi di saat berikutnya, itu membengkak hingga sebesar kepala manusia. Busur ungu petir dari gerbang istana masih berkedip dengan keras, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun pada bunga roh ilusi dan tidak berdaya untuk menghentikan pertumbuhannya. Pada akhirnya, hampir setengah dari seluruh gerbang istana diselimuti proyeksi teratai putih. Meledak. Ekspresi kejam muncul di wajah Si Kun saat dia melemparkan satu segel mantra terakhir, dan proyeksi Light Lotus segera bergetar sebelum meledak di tengah ledakan yang menghancurkan bumi atas perintahnya. Bola cahaya putih terik yang menyerupai matahari bersinar muncul di gerbang istana, dan cahaya putih langsung membanjiri seluruh gerbang bersama dengan jaring petir ungu dengan cara yang sangat tegas. Ketika cahaya putih akhirnya menghilang, gerbang istana muncul kembali, dan terungkap bahwa sekarang ada lekukan kawah yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Gerbang itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan,
tetapi belum sepenuhnya hancur, dan saat cahaya ungu melintas di permukaannya, gerbang itu dengan cepat mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, semua busur petir ungu telah musnah, dan sebagai hasilnya, gunung yang menyatu dengan SS Ekstrim bebas lagi. Han Li segera mengambil keuntungan dari ini, dan Extreme Essential Fuset Mountain tiba-tiba berputar-putar atas perintahnya sebelum melepaskan semburan cahaya putih keabu-abuan, lalu membengkak secara drastis menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya sebelum menabrak gerbang istana sekali lagi. Pada kesempatan ini, tidak ada yang menghalanginya, dan gunung hitam menghantam gerbang istana di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Karena kekuatan pembatasan telah sangat dilemahkan, gerbang istana akhirnya dihancurkan oleh kekuatan besar di balik gunung yang menyatu dengan SS Ekstrim. Dengan demikian, gunung hitam terbang langsung ke istana utama, dan Hon Li secara alami sangat senang melihat ini. Dia menyapu lengan baju di udara, dan proyeksi tubuh emas di hadapannya tiba-tiba lenyap seolah-olah tidak pernah ada di tempat pertama. Baik Liu Suier dan Si Kun kemudian bergegas maju dari belakangnya dalam upaya untuk memasuki istana terlebih dahulu, dan keduanya secara bersamaan muncul di pintu masuk istana dengan care seperti hantu setelah hanya beberapa kilatan. Segera setelah itu, mereka berhenti di tempat sebelum melihat ke depan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Saudara Si, instruksi guruku kepadaku sangat jelas, aku harus mengamankan pil Spirit Void di dalam istana utama. Adapun yang lainnya, kamu dapat memilih harta yang ditetapkan Duan Senior dari antara mereka, kata Liu Suier setelah jeda singkat. Tapi aku juga telah menerima instruksi dari tuanku untuk mengamankan pil Spirit Void apapun yang terjadi. Bagaimana dengan ini? Aku bisa menawarkan segalanya kepadamu selain pil Spirit Void. Tentu saja, tuanku akan menawarkan balasan alternatif kepada Senior Chai di pertukaran. Si Kun terkekeh sebagai jawaban, tapi suaranya jelas memiliki nada yang lebih tenang. Apa yang Anda maksud dengan itu, rekan Tawisi? Apakah Anda tidak mengulangi apa yang baru saja saya katakan? Chuan saya menjelaskan kepada saya bahwa saya harus mengamankan pil Spirit Void, dan bahwa dia tidak akan menerima alternatif. Jika Anda bersedia untuk mundur, maka saya bisa menjanjikan Anda sebotol cairan bulan kristal kami yang dihormati dari Crystal Race menggantikan cuan saya. Saya yakin Anda tahu apa yang diperlukan cairan roh ini untuk kepompong batu menjadi seperti Anda, saudara Si. Ini sangat barang yang dicari bahkan untuk makhluk kelas suci dari Stone Cocoon Race. Pandangan dingin muncul di mata Liu Sui, tetapi nadanya menjadi lebih lembut dan baik hati. Cairan bulan kristal ekspresi Si Kun sedikit berubah setelah mendengar ini, dan cukup jelas bahwa ini adalah tawaran yang sama sekali tidak terduga yang benar-benar cukup menggoda baginya. Namun, dia kemudian segera memikirkan kembali instruksi keras Duan Tianren sebelum keberangkatannya, dan hatinya langsung tersentak saat dia menyingkirkan keinginan pribadinya. Dia segera menggelengkan kepalanya, dan menolak, tidak. Crystal Moon Liquid memang sangat menggodaku, tapi tanpa pil Spirit Void, aku tidak akan bisa menjawab tuanku, jadi ini masalah yang tidak bisa ditawar. Jadi kamu tidak mau mundur atau berkompromi sama sekali, rekan Tawisi? Suara Liu Suier juga bernada dingin dan menakutkan. Pada kesempatan ini, Si Kun tidak menjawab, dia hanya menilai Liu Suier dengan ekspresi dingin, dan niatnya sejelas hari. Liu Suier juga terdiam dan bertemu dengan tatapan dinginnya sendiri. Tiba-tiba, suasananya menjadi sangat tegang, dan Hon Li tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit saat melihat ini. Ini bukan waktunya untuk bertengkar, sesama Taois. Aku tidak tahu efek luar biasa apa yang dimiliki pil Spirit Void ini untuk membuatnya begitu diinginkan oleh kedua senior kita, tapi bukankah menurutmu terlalu dini untuk terlibat dalam konflik ketika kami bahkan belum memastikan apakah pil ini benar-benar ada di istana ini? Tanda petik ganda buka. Ekspresi Si Kun sedikit bergerak saat mendengar kata-kata Hon Li, dan Liu Suier juga menoleh ke arahnya saat pandangan aneh melintas di matanya. Kedua senior kita mungkin yakin bahwa ada pil Spirit Void di istana ini, tapi saya akan berasumsi bahwa keputusan ini diambil berdasarkan bukti tidak langsung.
Bagaimanapun, mereka belum mendapatkan akses ke tempat ini di masa lalu, jadi belum terlihat apakah pemotongan mereka benar. Mengapa kita tidak masuk ke istana dan memastikan apakah pil-pil ini benar-benar bisa ditemukan di sini sebelum kalian berdua membuat keputusan? Han Li menyarankan dengan tenang. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Si Kun dan Liu Sui setelah mendengar proposal ini. Mereka berdua secara alami sudah mempertimbangkan kemungkinan yang baru saja dibesarkan oleh Han Li, tetapi dalam sekejap gerbang istana dihancurkan, mereka berdua sangat ingin mendapatkan informasi lebih awal dari yang lain sehingga mereka telah melupakan kecurigaan mereka sebelumnya. Sekarang Han Li telah mengingatkan mereka tentang kemungkinan ini, keduanya kembali ke akal sehat mereka, dan secara alami menjadi sangat jelas bagi mereka bahwa prioritas utama mereka adalah menemukan Piroh terlebih dahulu sebelum memutuskan siapa yang akan mengklaimnya. Kamu benar, Saudara Han. Rekan Taoisi, mari kita tentukan apakah sebenarnya ada pil spirit fluid di istana ini sebelum kita membahas hal lain, kata Liu Suier dengan suara lambat. Saya tidak keberatan dengan proposal ini, Pri Liu. Dia tahu bahwa kehadiran Han Li dapat memainkan peran utama di mana pihak mengklaim pil spirit fluid pada akhirnya, jadi dia tersenyum dan setuju untuk berkompromi untuk saat ini. Melihat kalian berdua telah mencapai resolusi sementara, kenapa kita tidak masuk ke dalam bersama-sama, kata Han Li sambil tersenyum sebelum mengambil beberapa langkah dan menjangkau mereka berdua. Si Kun dan Liu Suier secara alami tidak memiliki dasar untuk menolak, dan mereka berdua mengangguk sebagai jawaban. Dengan demikian, mereka bertiga memasuki istana satu demi satu, lalu mengatur diri mereka berdampingan sebelum menilai seluruh istana. Seperti yang diharapkan dari istana utama. Interiornya berukuran hampir 10.000 kaki, dan bisa menampung beberapa ribu orang dengan nyaman. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah pilar ungu di dalam istana, yang masing-masing setebal manusia, dan ada lebih dari 100 pilar seperti itu. Ada juga banyak senjata kuno yang tergantung di dinding istana, yang semuanya adalah tombak panjang atau kapak raksasa, dan semuanya berkilauan dengan cahaya perak sambil memancarkan ki spiritual yang kuat. Sekilas, tampaknya ada hampir 1000 senjata semacam itu, dan ditempatkan secara berkala di kaki dinding adalah baju zirah warna-warni. Baju besi itu benar-benar kosong, dan cukup jelas dari pola rumit yang terukir di permukaannya bahwa ini bukan baju besi biasa. Di ujung lain istana yang langsung menghadap gerbang adalah layar besar yang berkilauan dengan cahaya biru. Sepertinya ada sesuatu yang tergambar di layar, tapi sulit untuk melihat dengan tepat apa yang digambar di atasnya karena terlalu jauh. Ada meja pendek yang menyerupai meja teh di depan layar, di atasnya terdapat kuali emas. Selain itu, seluruh istana benar-benar kosong tanpa hiasan apapun, jadi mereka tidak perlu melakukan upaya ekstra dalam mencari harta karun. Trio Han Li secara alami cukup terkejut melihat ini, dan Han Li mengarahkan pandangannya ke layar dan kuali emas di kejauhan. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia melangkah langsung ke arah itu, dan Liu Suier dan Si Kun bertukar pandangan sekilas sebelum segera mengalihkan pandangan mereka, lalu mengikuti di belakang Han Li. Lagi pula, sebenarnya tidak ada sesuatu yang tampaknya tidak pantas untuk diselidiki di seluruh istana selain dari layar dan kuali emas. Dengan demikian, mereka bertiga berjalan sejauh lebih dari 100 kaki dari layar dan kuali emas dalam suasana yang aneh. Han Li berhenti di tempat dan mulai menilai kedua benda itu dari jauh. Si Kun dan Liu Suier juga secara refleks berhenti dan mulai memeriksa dua item dengan ekspresi berbeda. Tangan Han Li tergenggam di belakang punggungnya, dan ekspresinya tampak cukup tenang dan tenang, tetapi sudah ada cahaya biru yang berkedip jauh di dalam matanya. Permukaan layarnya disembunyikan oleh lapisan cahaya biru, tapi itu pasti tidak akan menghentikan kemampuan mata rohnya. Dengan demikian, dia langsung bisa mengumpulkan apa yang telah digambar di layar, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Karya seni di layar menggambarkan gerbang besar aneh yang memiliki tanda emas dan perak tertulis di permukaannya. Gerbang itu memiliki desain kuno dan warnanya benar-benar hitam, tetapi dua jenis rune di permukaannya terus berkedip, memberinya aura misteri yang menarik. Rune emas dan perak memiliki sedikit kemiripan, dan itu tidak lain adalah teks perak miring dan teks segel emas,
Keduanya adalah teks roh yang digunakan di alam abadi sejati. Han Li mengangkat alis sedikit, dan dia langsung melepaskan gumpalan perasaan spiritual ke arah gerbang raksasa di layar. Segera setelah indera spiritualnya bersentuhan dengan karya seni gerbang raksasa, ledakan kekuatan yang sangat besar meletus dari layar, dan sebelum gumpalan indera spiritual itu sempat bereaksi, ia diseret ke layar, sehingga benar-benar memotongnya koneksi dengan Han Li. Ekspresi Han Li berubah sedikit, dan dia langsung mengembangkan rasa kewaspadaan terhadap layar ini. Si Kun mengeluarkan larangan tertahan dan tersandung mundur setengah langkah sebelum segera menangkap dirinya sendiri. Dia jelas juga menjadi korban dari kekuatan layar ini, dan tampaknya dia telah terpengaruh lebih dari Han Li. Wajah Liu Suier disembunyikan oleh tudung kepalanya, jadi tidak mungkin untuk mendapatkan ekspresinya, tetapi tubuhnya juga bergoyang sedikit sebelum dia berhasil menenangkan dirinya, jadi dia juga pasti telah disadarkan akan sifat aneh dari layar ini. Han Li telah kehilangan sedikit pun rasa spiritual, tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali karena indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada kedua temannya. Dia untuk sementara mengalihkan perhatiannya dari layar dan menundukkan kepalanya untuk menilai kuali emas. Kuali itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan serangkaian pola yang menyerupai awan dan kabut terukir di permukaannya. Pola-pola ini sangat kompleks, dan kebanyakan berbentuk pembuka botol. Mereka tersebar di seluruh kuali, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia dikejutkan oleh rasa pusing. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, dan dia dengan tenang melepaskan perasaan spiritualnya sekali lagi, hanya untuk menemukan bahwa itu sama sekali tidak dapat meresap ke dalam kuali. Dia tidak tahu dari bahan apa kuali itu dipalsukan, tetapi itu mampu sepenuhnya menahan rasa spiritualnya. Namun, dia juga memperhatikan bahwa ada dua lekukan persegi di sisi kuali, dan sepertinya itu adalah celah tempat barang-barang tertentu dapat ditempatkan. Han Li memandang dengan ekspresi kontemplatif sesaat sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah kedua temannya, di mana hatinya segera bergerak sedikit. Liu Suier dan Si Kun saat ini sedang menatap kuali emas kuno dengan mata tak berkedip yang intens. Untuk lebih spesifiknya, mereka menatap lekukan persegi di kuali emas, dan ada ekspresi gembira di wajah Si Kun. Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia bertanya, apakah kalian berdua mengenali kuali emas ini? Ekspresi gembira di wajah Si Kun sedikit surut setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Anda pasti bercanda, Kakak Han, ini pertama kalinya saya datang ke sini, jadi jelas tidak mungkin saya mengenali apapun di sini. Oh? Lalu kenapa kalian berdua tampak begitu tertarik pada sesuatu yang bahkan tidak kalian kenali? Han Li bertanya dengan senyum tipis. Melihat Han Li menolak untuk ditenangkan, Si Kun memutuskan untuk menendang bola ke lapangan Liu Suier. Baiklah. Mengapa kamu tidak bertanya pada Peri Liu tentang itu? Dia tahu lebih banyak daripada aku tentang ini. Liu Suier secara alami sangat tidak puas dengan taktik pengalihan licik Si Kun, tapi dia bisa menawarkan penjelasan saat melihat tatapan penasaran yang diarahkan oleh Han Li padanya. Anda tidak perlu terlalu curiga, Saudara Han, kuali ini kemungkinan besar adalah harta karun yang berisi pil spirit fluid dan harta lain yang dicari oleh Tuan dan Duan senior saya. Rekan Taoisi dan saya sama-sama menyadari hal ini karena masing-masing dari kita membawa barang. Rekan Taoisi, bagaimana kalau Anda dan saya membawa barang-barang itu untuk dilihat oleh Saudara Han? Liu Suier menjelaskan. Hehe, aku jadi penasaran sekarang. Han Li terkekeh mendengar ini. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Si Kun sebagai tanggapan atas lamaran Liu Sui, dan dia merasa seolah-olah dia telah menembak dirinya sendiri ke kaki. Apakah ada sesuatu yang enggan kamu tunjukkan padaku? Rekan Taoisi Han Li bertanya dengan sikap yang tampak santai, dan nadanya sangat baik hati. Namun, hati Si Kun langsung tersentak saat melihat ekspresi tenang di wajah Han Li, dan dia buru-buru tertawa, tentu saja tidak. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan mengungkapkan item ini. Bagaimanapun, dua item dibutuhkan untuk mengamankan harta di dalam kuali. Tanda petik ganda buka. Karena itu, dia membalikan tangannya saat dia berbicara, dan cahaya keemasan berkelebat saat sebuah benda muncul di telapak tangannya.
Han Li secara alami segera memfokuskan pandangannya pada item tersebut dan dengan cepat memastikan apa itu.